Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1447 Zhao Mengxi. Mengxi, apakah kamu merindukan ibumu selama bertahun-tahun ini? Zhao Mengxi tercengang. Dia tidak menyangka akan ditanya pertanyaan ini secara tiba-tiba. Tidak lama setelah ia lahir, ketika diketahui bahwa ia bukan anak kandung Ten Zhao, ibunya dibunuh oleh Ten Zhao. Jadi ia tidak memiliki konsep tentang ibunya, dan hanya memiliki kenangan tentangnya dalam bentuk foto. Dan foto-foto itu tidak diberikan kepadanya oleh Ten Zhao, tetapi diperoleh dari orang yang tidak dikenal ketika ia tumbuh dewasa. Dapat dikatakan bahwa dia tidak mempunyai perasaan apapun terhadap ibunya, dan tidak mempunyai kesan apapun terhadap kehidupan ibunya. Selama bertahun-tahun, dia tinggal di Taohuawu dan menjalani kehidupan yang damai, berusaha menenangkan ketidakbahagiaan batinnya dan meredakan kebencian serta dendam di hatinya. Meskipun dia sudah tenang selama bertahun-tahun, dia masih merasa tidak nyaman di dalam hatinya, terutama setiap kali dia berbicara atau bertemu dengan Zhao Mengxi. Dia akan merindukan ibunya yang tidak memiliki ingatan. Dia juga berharap dia adalah seorang anak yang memiliki seorang ibu. Sekarang, Tuan Zhao tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jauh di lubuk hatiku, aku sangat merindukannya dan berharap aku bisa melihatnya hidup hari ini, sehingga aku bisa mengerti mengapa dia mengkhianati ayahku dan mengapa dia menjadikan aku anak haram. Ini adalah sesuatu yang telah membuatnya malu dan dia tidak pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tetapi, itu semua hanyalah ide dan dia tidak mempunyai kesempatan. Ayah, kenapa ayah tiba-tiba menyinggung masalah ini? Zhao Mengxi sengaja bersikap sangat tenang, tidak ingin ayahnya membicarakannya. Tidak ada, aku hanya merasa sedih karena keluarga Zhao sekarang tidak memiliki kasih sayang keluarga, dan tidak memiliki perasaan sama sekali. Mereka semua sedingin es, dan tidak ada tradisi keluarga sama sekali. Kata Tuan Zhao dengan penuh emosi, "Ayah, apakah ayah masih marah karena sakit dan tidak ada yang merawatmu?" Saat itu aku tidak tahu. Tetapi saat aku mengetahuinya, ayah sudah ada di sini. Mulai sekarang, aku akan merawatmu sampai ayah tua nanti. Zhao Mengxi berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak membenciku? Si tua Zhao tiba-tiba menatap putrinya yang sedang tersenyum, Zhao Mengxi, dan bertanya. Ekspresi Zhao Mengxi langsung membeku. Ia ingin terlihat alami, bahkan tenang, tetapi ia tidak menyangka ayahnya akan bertanya begitu langsung dan terus terang. Jelas bahwa ayahnya tidak mempercayainya. Sebenarnya, dia sendiri juga merasa bimbang. Setidaknya untuk saat ini, dia juga ingin membunuh Zhao tua, membalaskan dendam ibunya, dan membiarkan putranya berkembang dengan baik di keluarga Zhao. Namun, ketika dia mendengar pertanyaan Zhao tua yang lugas dan langsung, dia merasa sedikit malu dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, beberapa hal tidak seharusnya dijelaskan, apalagi ditunjukkan, tetapi Tuan Zhao menunjukkannya dengan jelas. Lupakan saja, apa yang terjadi sudah berlalu dan tidak akan pernah terulang lagi. Daripada terus-menerus menderita atau dihantui kebencian, lebih baik aku menjalani hidupku dengan tenang dan memiliki kehidupanku sendiri. Zhao Mengxi tetap sangat tenang. Tuan Zhao telah melihat Zhao Mengxi. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, "Saya pikir kamu benar-benar menjadi semakin mirip ibumu." Apa artinya? Zhao Mengxi bingung, munafik, sangat munafik. Ayah, kamu? Penatua Zhao mengangkat tangannya untuk menghentikan Zhao Mengxi yang sedang bersemangat dan melanjutkan. Itu benar-benar munafik.
ketika ibumu menikah denganku, dia juga mengatakan bahwa dia akan mencintaiku selamanya dan setia kepadaku. Apa yang terjadi pada akhirnya? Bukankah dia mengkhianatiku?" Nada bicara Tuan Zhao sangat tenang. Setenang tak ada angin atau ombak, bahkan tanpa gejolak sedikit pun. Namun, hal ini membangkitkan kemarahan dan penghinaan yang tersembunyi jauh di dalam hati Zhao Mengsi. Menurutnya, apa yang dikatakan Tuan Zhao berarti bahwa dia telah sepenuhnya melepaskan hubungan ayah anak dan mereka benar-benar ingin menjadi orang asing. Dia menatap Tuan Zhao tanpa berkata apa-apa, namun sorot matanya penuh dengan verifikasi. "Cepatlah bekerja, aku perlu istirahat." Tuan Zhao melambaikan tangannya dan berkata. Zhao Mengsi mengangguk dan berdiri. Pada saat ini, rasa sayang antara dirinya dan Tuan Zhao sudah tidak ada lagi. Di matanya, ayahnya telah meninggalkannya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Segala sesuatu dipaksakan kepadanya oleh ayahnya. Dia menjadi pembunuh dan ingin membalaskan dendam ibunya. Zhao Mengsi pergi, dan Su Piaomiao muncul di ruangan itu. "Orang tua, kamu ingin menggunakan hidupmu sendiri untuk eksperimen. Apalagi yang bisa kulakukan? Keluarga Zhao sedang kacau sekarang, dan tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya. Demi keluarga Zhao, aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku. Lagi pula, semua ini adalah kesalahanku sendiri, dan akulah yang harus menghadapi dan menanggung akibatnya." Setelah Zhao tua selesai berbicara, jejak perubahan melintas di wajahnya, dan hatinya kacau. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah Zhao Wenqian yang sebenarnya yang telah menjadi Sun Sengshu. Jika sifatnya berubah menjadi lebih buruk, semua usahanya akan sia-sia, karena Ji Fei tidak akan pernah tertarik dengan harta keluarga Zhao. Ji Fei adalah orang yang benar-benar membantu keluarga Zhao. Su Piaomiao melihat kerumitan dan kegugupan di hati Tuan Zhao, dan tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Zhao Wenqian," yang dipanggil Sun Sengshu, sekarang tampil sangat baik. "Oh, bagaimana keadaannya?" Tuan Zhao langsung bertanya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Sekarang dia tahu misteri pengalaman hidupnya, dan dia bekerja sama dengan Ji Fei untuk membunuh musuh di belakangnya. Dia sangat berani. "Hebat, benar-benar hebat. Jika memang begitu, keluarga Zhao kita punya harapan. Bahkan jika aku mati bersama parasit-parasit ini di keluarga Zhao, aku tidak akan menyesal. Kerja bagus untuk Ji Fei. Kerja bagus sekali." Zhao tua sangat gembira. Dia tahu bahwa ini semua karena pengaruh Ji Fei. Kalau tidak, Sun Sengshu tidak akan bisa berubah secepat itu. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mencapai perubahan kualitatif. Tuan Zhao sangat gembira. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat Su Piaomiao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu sudah kembali? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu tentang ini?" Su Piaomiao tidak menyangka Tuan Zhao akan tiba-tiba menanyakan alasannya. Wajah cantiknya langsung memerah. "Ji Fei dan aku punya telepati." "Apa?" seru Tuan Zhao, lalu menatap Su Piaomiao. "Karena kalian berdua sangat serasi, mengapa kalian tidak bersama saja?" Ekspresi gelap melintas di wajah Su Piaomiao. Ji Fei hanya memiliki Li Ruoxi di hatinya, tidak ada orang lain di hatinya sama sekali. Anak ini benar-benar bodoh. Tidakkah dia tahu betapa bahagianya memiliki seorang wanita yang benar-benar mencintainya di dunia ini? Tuan Zhao tidak tahu apakah karena hatinya tersentuh, atau karena dia memikirkan putri haram Zhao Mengsi. Tetapi ekspresinya sangat rumit dan dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Su Piaomiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah keluar, khawatir Zhao Mengsi akan menyerang Zhao tua. Di dalam kamar villa, wajah Zhao Mengsi berubah pucat dan terus berubah.
Wajahnya yang awalnya cantik akhirnya berubah sangat ganas. Kau memaksaku melakukan sesuatu padamu. Saat dia mengatakan ini, seolah-olah dia sedang mengungkapkan semua kemarahan yang telah terpendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Tatapan matanya dingin dan penuh tekad. Pada saat ini, dia bertekad untuk membunuh Tuan Zhao. Pandangannya akhirnya tertuju pada Liontin Giok di hatinya. Bab 1448, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Ini adalah Liontin Giok bulat, berongga, dan berwarna kuning muda. Di bagian berongga Liontin Giok tersebut, terdapat pahatan seorang wanita anggun. Ukirannya sangat detail. Kelim rok panjang dan bahkan rambut hitamnya diukir dengan sangat hati-hati dan tampak nyata. Hal yang paling mengejutkan adalah senyum bahagia di wajah wanita tersebut, yang tampak jelas dan membuat orang merasa sangat ramah. Jelaslah bahwa orang yang melakukan ini bukanlah orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki keterampilan seperti itu. Wanita ini adalah Ibu Zhao Mengxi. Ibu yang baru dikenalnya setelah dia dewasa, dan ibu yang meninggal saat dia baru saja lahir. Adapun laki-laki berpakaian putih yang memberinya Liontin Giok, dia masih tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas karena hari sudah malam. Namun, pria itu mencintainya seperti seorang ayah sejati memperlakukan putrinya, yang membuatnya sangat bahagia dan tersentuh. Ia sering memegang Liontin Giok itu saat ia merasa kesepian untuk mendapatkan kekuatan. Awalnya, dia tidak ingin putus dengannya dan ingin mempertahankan sedikit kasih sayang keluarga. Tetapi kekejaman Tuan Zhao membuatnya benar-benar patah hati. Ibunya telah terbunuh, dan merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia memutuskan bahwa mulai saat ini, dia akan membalaskan dendam ibunya. Baru pada saat inilah Zhao Mengxi menyadari bahwa wajahnya dipenuhi air mata, dan dia bahkan tidak tahu kapan dia mulai menangis. Zhao Mengxi menggenggam erat Liontin Giok di tangannya, berpikir lama, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Mengxi. Panggilan itu segera tersambung, dan Zhao Mengxi bertanya dengan cemas, bagaimana perkembangan penempatannya? Saya belum dikerahkan. Kamu, tidakkah kamu ingin Xiao Chen bangkit di keluarga Zhao? Zhao Mengxi teringat pada pria mengerikan berpakaian putih itu dan mulai memberikan tekanan pada Zhao Mengxi. Jangan khawatir. Aku meneleponmu untuk memberitahu bahwa aku pasti akan mengambil tindakan atas masalah ini. Tunggu saja kabar baiknya. Panggilan, Zhao Mengxi menghela napas. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Dia akhirnya setuju. Dia takut Zhao Mengxi tidak akan setuju. Apakah kamu ingin meracuniku atau melakukan hal lain? Saya tidak akan meracuninya. Itu metode yang rendah. Satu-satunya cara adalah membiarkan seseorang memegang gagangnya. Saya pikir cara terbaik adalah menyebabkan kecelakaan mobil dan membunuhnya secara langsung. Bagus, ini saran yang sangat bagus. Apakah Anda punya metode khusus yang bagus? Besok kamu bisa menyelenggarakan upacara serah terima Plaza Xintiandi dan menyerahkan pengelolaan plaza itu kepada Xiao Chen, yang sama saja dengan merebutnya dari Zhao Wenqian. Itu akan membuatnya marah dan dia pasti akan berusaha menghentikannya. Lalu kamu bisa mengatur orang-orang dan kendaraan untuk menabraknya hingga tewas di jalan. Bukankah itu solusi yang tepat? Zhao Mengxi sangat gembira saat mendengar ini. Setelah memikirkan seluruh rencana dalam benaknya, dia mengangguk puas. Oke, mari kita laksanakan sesuai rencanamu. Sekarang dia sudah dikesampingkan. Dia pasti merasa tidak seimbang. Jadi kita akan mengatasi masalah ini dan membuatnya lebih bersemangat, sehingga dia akan datang ke sini dengan gembira. Baiklah. Kalau begitu tunggu sampai besok hampir berakhir dan aku akan meneleponnya secara simbolis untuk melapor. Di permukaan, itu adalah tanda penghormatan.
tetapi sebenarnya itu hanya pemberitahuan. Itu pasti akan membuatnya marah. Lalu aku akan mengatur kendaraan untuk membawanya ke sana. Ingatlah untuk tidak naik mobil yang sama, Zhao Mengsing mengingatkan adiknya. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu, aku pasti akan menyelesaikan semuanya. Kedua orang itu menutup telepon dan mulai membuat pengaturan. Su Piaomiao mendengarnya dengan jelas dan seringai muncul di wajahnya. Sungguh rencana yang bagus. Dia bahkan mulai menunjukkan niat membunuh di wajahnya. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah urusan keluarga Zhao dan dia tidak bisa ikut campur. Jadi dia kembali dan memberitahu Penatua Zhao. Setelah mendengar ini, Penatua Zhao sangat tenang. Setelah terdiam lama, dia berkata, "Berpura-puralah kamu tidak tahu tentang ini. Aku ingin melihat trik apa yang bisa mereka mainkan besok." Tuan Zhao bahkan tidak memberitahu Ji Fei, yang membuat Su Piaomiao bingung, jadi dia tidak mengatakan apapun. Hari berikutnya, Tuan Zhao bangun dan makan seperti biasa, tidak ada masalah sama sekali, seolah-olah dia tidak menyadari kejadian ini. Zhao Mengsi juga berperilaku sangat wajar, semuanya teratur, dan dia menjaga Tuan Zhao seperti biasa. Kalau saja Tuan Zhao tidak tahu tentang konspirasi mereka, dia pasti akan menganggapnya hal yang biasa saja dan tidak ada masalah sama sekali. Setelah sarapan, Zhao melakukan beberapa latihan sederhana dan kemudian duduk di sofa untuk membaca dokumen. Ini adalah kebiasaannya. Melihat Tuan Zhao masih menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya, Zhao Mengsi mencibir dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hati, "Tunggu saja, aku akan segera membiarkanmu pergi ke dunia lain. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa membalaskan dendam ibuku." Memikirkan hal ini, mau tak mau aku merasa sedikit sakit di hatiku, dan tanpa sadar teringat pada Leontin Giok itu. Tuan Zhao berpura-pura menyadari hal itu secara tiba-tiba dan bertanya, "Mengsi, ada apa denganmu?" "Ah, aku baik-baik saja," kata Zhao Mengsi dengan gugup. Tuan Zhao mengangguk dan berhenti bicara. Sebaliknya, dia terus membaca koran. Zhao Mengsi diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena hampir terbongkar. Dia pergi membersihkan dan mulai sibuk. Mengetahui bahwa Tuan Zhao menyukai ketenangan, setelah dia pindah ke Taohuao, dia dilayani oleh Zhao Mengsi secara pribadi, dan tidak ada pembantu. Untuk menunjukkan bahwa sangat tiba-tiba Tuan Zhao menerima telepon dari Zhao Mengsing, dia sengaja membersihkan diri dan berkeliaran di depan dan di belakang Tuan Zhao. Tuan Zhao tahu situasi dengan jelas, tetapi dia tetap diam. Sekitar pukul 8.30, ponsel Tuan Zhao tiba-tiba berdering. Ketika Zhao Mengsi mendengar dering itu, tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia menegang, mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika Tuan Zhao melihat bahwa Zhao Mengsing yang menelepon, kemarahan melintas di matanya. Ini adalah serigala. Zhao Mengki bukanlah darah dagingnya sendiri, jadi wajar saja jika dia ingin membunuhnya. Namun, Zhao Mengsing adalah anaknya dan putranya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Tuan Zhao menjawab panggilan itu, dan segera mendengar suara hormat Zhao Mengsing, "Ayah, apa kabar?" Ucapan munafik Zhao Mengsing membuat Tuan Zhao semakin tidak senang dan kesal. "Kamu tidak bisa mati." "Ayah, lihat apa yang ayah katakan. Bahkan jika Wen Qian membuatmu marah, ayah tidak bisa terus-terusan marah seperti ini. Kan, ayah harus menjaga kesehatan tubuh ayah. Ada juga kami." Zhao Mengsing menghiburnya dengan senyuman di wajahnya. "Apakah ada yang ingin kau katakan?" Si tua Zhao merasa mual hingga ingin muntah setelah mendengar kemunafikan Zhao Mengsing. Jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. "Begini, Plaza Xintiandi sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Wen Qian.
Aku tidak tahu kemana dia pergi akhir-akhir ini. Sekarang tidak ada yang bertanggung jawab. Aku ingin Xiao Chen yang bertanggung jawab. Aku berencana untuk mengadakan rapat untuk membahas ini nanti. Jadi aku akan melapor kepadamu. Ekspresi Tuan Zhao menjadi semakin muram. Tampaknya apa yang dikatakan Su Piaomiao benar. Kalau begitu mari kita ubah saja, kalian bisa mengaturnya sendiri. Zhao Mengsing dan Zhao Mengsi sedikit bingung ketika mendengar ini. Menurut rencana mereka, mereka seharusnya bergegas ke perusahaan dengan marah, dan kemudian membuat berbagai pengaturan di jalan. Namun sekarang, semua pengaturan itu hilang. Bukankah mereka tercengang? Pada saat ini, salah satu dari mereka menatap dengan mata terbuka lebar, dan yang lainnya terdiam. Tuan Zhao merasa sangat senang. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berhadapan dengan kedua orang itu. Sudut mulutnya terangkat. Apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Bersambung.